Kalau habis berhubungan seksual, kemudian langsung tidur tanpa bersih-bersih, dampaknya apa buat kesehatan? Wah, ini bagus banget. Dampak pertamanya adalah ISK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot, habis makan kebab. Enak kali lah. Dan kali ini kita akan menjawab mitos, fakta. Dan tema kali ini agak sensitif karena mengenai MK. Apa tuh? Mambu. Jadi yang saya bahas sekarang itu adalah mengenai bau khusus pria. Jadi cara mengatasi bau pada alat kelamin pria atau bau penguk pada titit. Kan sering kan ada cowok kayak gini. Dikit-dikit. Galer yang menyebabkan bau titit. Jadi baunya nggak enak, penguk loh. Kita akan bahas higienitas pada area intim pada pria. Ini buat para pria-pria ditonton. Jadi jangan egois. Penguk. Yang pertama. Pertama-tama nih Pak, apakah benar area intim pria itu kulitnya lebih sensitif dibandingkan bagian tubuh yang lain? Ya, ini berdasarkan jurnal, tadi sudah saya baca, ini jurnal ya. Jawabannya itu fakta, bahwa pada penis, stratum corneum itu lebih tipis daripada punggung yang kayak badak ini, atau telapak tangan. Dan kedua, khususnya bagi orang yang belum disunat, itu juga lapisannya justru akan menjadi lebih tipis. Ketiga, reseptor sensoris atau saraf sensoris pada glans penis itu lebih banyak daripada organ tubuh lainnya, sehingga akan lebih sensitif. Keempat, karena dia stratum corneum lebih tipis, otomatis akan lebih mudah terkena iritasi kalau pakai pakaian dalam yang gampang mudah menciptakan gesekan. Nah, kelima, kalau misalkan gesekannya itu terjadi terus-menerus dan tidak higienis, itu akan menyebabkan rentan infeksi. Nah, gejalanya ya jadinya gatel itu. Jadi jawabannya itu adalah fakta. Dan ini sebenarnya ada spesialisasinya, yaitu SPDVE, yaitu dermatovenerologi estetika. Jadi atau dulu disebutnya spesialis kulit dan kelamin. Makanya saya sarankan buat lanangan-lanangan, nek cawatmu wis bolong atau celana dalam udah bolong, ganti. Ya bukan ngirit, itu akan membuat investasi manukmu jadi gatelen, kudisen, gudiken, keragelem toh, manukmu jamuren. Banget. Sitik-sitik ganteng-ganteng galer. Ganteng-ganteng manuke gatel karo karena aku pernah dapat pasien yang nggak enak banget bau. Pada waktu itu aku ngurusin ISK, ada infeksi saluran kemih kan harus masang kateter. Wah, buah udah nggak enak, buah bajingan. Aku dalam hati, iki manuke ora tau dicuci apa piye bajingan nih. Tapi di dalam hati karena pasien kan. Waduh ya Allah. Buat mambu banget apa penguk tenan tuh. Makanya aku tuh heran banget kalau ada cowok yang bangga banget kayak tuh celana dalamku nggak pernah ganti. Ih jijik banget cok bajingo. Wong katok. Wong cawet lho, bro, ning Tokped ya kok Shopee lho. Wis. Pertanyaan kedua nih Pak, menurut Bapak, kesalahan yang paling sering dilakukan soal kebersihan area intim itu apa? Maksudnya penis ya? Jangan bilang area intim lah, kita kan bahas medis. Bahas aja penis atau titit. Ya, Pria kan? ya. Jadi kesalahan yang dilakukan pada pria itu adalah asal membersihkan area titit yang segitiga selangkangan. Contoh, habis pipis nggak dicuci tititnya. Terus mau tidur nggak dicuci. Terus ketika mandi asal terus pas aduan asal kan aduan lecet. Ya kan? Terus asal menggunakan sabun. Sak kecekele sabune. Padahal itu kan kalian tahu kan, coba manukmu dijotos kan pasti sakit. Makanya pada pria tuh asal menggunakan sabun, asal ngelap, asal anduan, bahkan kadang ada yang nggak disabuni cuma disemprot. Jadi mereka tuh apalagi yang habis kencing sebelum tidur nggak dibilas, nggak dibasuh gitu. Terus tapi ada juga yang overwash. Jadi nyucinya bisa
pakai sabun setiap habis pipis. Wah itu mah jadi, kalau apalagi pakai sabun biasa kan pH-nya beda ya. Karena kan ingat kulitnya di alat di manuk tuh atau titit atau penis kan lebih tipis ya. Jadi malah lebih gampang iritasi. Yang berikutnya itu ini apa? Buat teman-teman yang nggak disunat. Jadi kalau teman-teman yang nggak disunat itu kan ada lapisan kulupnya. Itu harus ditarik, diretraksi, dibersihkan smegma. Kalau ini cairan smegmanya nggak dibersihin nanti jadi perlengketan, jadi balanitis namanya. Itu khusus yang belum disunat. Yang memang solusi disunat itu sebenarnya adalah untuk membuat kebersihan pada glans penis atau kepala penis. Nah, makanya buat kawan-kawan ya, kalau nyuci manuk sing resik gitu loh. Jangan asal manukmu kok gudikan bros, malah iritasi. Kan banyak tuh yang kayak gitu, manuknya iritasi, jamuran. Apalagi dikasih sabun yang beraroma tajam. Arab kentu. Arab kentu ya. Ini benar terjadi. Arab kentu kan, aku pengen manukku wangi, dikai parfum coy. Manuknya kayak parfum. Shoot. Wangi, iritasi. Jangan dikasih apa aroma tajam, parfum badan, dikasih ke manuk. Tujuannya benek kentu wangi. Malah iritasi, gatel-gatel. Itu yang terjadi kesalahannya. Jadi manuk bau itu karena banyak bakteri. Jadi kalau kamu merawat dengan baik ya ora bakal mambu. Jadi pakailah sabun khusus yang cocok. Ya. Pasti bagi cowok-cowok ora urus. Lah namanya egois, wong gelem ngecrut ra gelem merawat. Manukmu lho Mas mambu. Itu. Jelas? Sering onani atau aktivitas seksual bikin keringetan, tapi bersihinnya malah asal-asalan. Apakah aman secara medis? Tidak. Sering cokli, sama aja. Jadi sering cokli, aku ada dua dulu yang bahas. Kalau sering cokli, itu akan menyebabkan iritasi, jadi lecet. Penisnya tuh akan mudah lecet. Apalagi kalau dia kemproh, habis cokli, terus sisa cairan-cairan spermanya itu tidak dibersihkan dengan baik. Terus akhirnya menempel pada celana dalam. Itu akan bisa membuat mengumpulnya bakteri di sana dan atau jamur nanti jadi bibit-bibit tinea cruris. Jadi baunya nggak sedap. Jadi kemproh. Atau bahkan kalau dia ngocoknya terlalu kenceng, lecet. Terutama di bagian distal itu bisa lecet. Ya kan? Yang kedua, kalau aktivitas hubungan seksual habis berhubungan seksual dan dia tidak menjaga kebersihan penisnya dengan baik, jadi tidak dibilas, tidak dibersihkan, itu kan cairan-cairan sisa seksualnya itu akan cairan biologisnya akan tertinggal di situ. Dan akhirnya ketiduran, itu akan menjadi mikroorganisme, kelembabannya kacau atau terlalu asam atau bahkan menimbulkan jamur. Makanya buat teman-teman yang habis melakukan aktivitas seksual, ya langsung dibersihkan gitu. Secara proper menggunakan sabun khusus atau menggunakan air hangat dengan tujuan apa? Ya untuk membersihkan sisa-sisa cairan biologis yang tertinggal sehingga bisa meminimalisir tragedi infeksi bakteri, virus atau jamur. Nah, ini ada jurnal ya, namanya Jock-Itch syndrome. Kamu bicokli toh, Kim? Enggak. Kok tanya ini? Hah? Kok tanya ini? Pesenan. Yuk. Next. Apakah area intim pria butuh sabun khusus dan perawatan yang khusus juga? Nah, ini berdasarkan jurnal terkini. Ini ada jurnal ya. Dan berdasarkan senior saya, ini dari senior saya, dermatologis dan urologis mengatakan betul. Area alat kelamin pria itu memang ada sabun khususnya. Yang pertama, nggak boleh ada efek eksfoliasinya yang terlalu kenceng. Gitu. Itu yang ngomong dermatologis. pH-nya harus stabil, cenderung 6. Gitu kan. Jangan terlalu basah. Terus, kalau misalkan terlalu exfoliate itu akan menyebabkan gampang iritasi. Jangan yang terlalu ada rasa pewanginya tajam. Nah kalau misalkan kamu pH-nya terlalu nggak cocok, itu akan menyebabkan perih, tahu nggak? Rasanya tuh jadi pedes perih. Nah itu artinya nggak cocok. Dan bahkan kalau misalkan kamu sabunnya salah, itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi pada alat kelaminmu. Nah kalau salah satu contohnya itu ada sabun Cave. Di sini dia non SLS, ini ada pH-nya 5,5. Dan dia itu wanginya nggak tajam, nggak ada pewangi tambahan, jadi memang alami. Dan ini bagus kalau buat mengurangi bau nggak sedap pada area alat kelaminmu atau tititmu di selakangan, gitu kan. Jadi kan orang mambu loh bos, mambu pengok raina, wah wis kemproh raina. Nah, ini oke. Kalau apa impactnya ya nanti kan
manukmu jadi terang benderang, bro. Bukan hanya muka yang glowing, tapi selakangan juga glowing. Kev, selakangan glowing. Berjasa membuat titit glowing. Bersama Kev, titit menjadi glowing. Titit glowing, Kev. Ya, gampang kok ini. Ya tinggal sabunan biasa aja. Ya kan, apalagi kalau habis berhubungan, kalau Hakim biasa habis cokli. Karena Hakim sering cokli, jadi harus bawa ini banyak. Oke, next. Next. Apakah bulu di area intim pria? Jembut. Ya, betul. Bulu jembut di area kelamin pria. Ya, itu harus dicukur atau dibiarkan aja. Ah, ini ada jurnalnya. Jadi ini jawabannya. Kalau dibiarkan terlalu panjang dan lebat, itu akan menyebabkan bau gak sedap. Karena di penis aja atau di area selakangan itu dia akan lebih hangat. Suhu di area kelamin itu atau penis pria itu akan lebih hangat daripada suhu yang lainnya. Jadi udah lebih hangat, lebih panas, terus jembutnya lebat. Itu akan menyebabkan tumbuhnya bakteri, berkeringat, dan jamuran. Jadinya tinea. Di sini ada jamur merah-merah. Nah terus kalau dibotakin, botak licin. Bayangin botak licin, jembutnya tuh botak licin. Itu akan menyebabkan rentan iritasi. Jadi bisa radang folikel. Kenapa? Mau jembut. Oh, apa ya? Tiba-tiba istri datang, masa mau tanya mau jemput. Nah, maka solusi terbaik adalah di trimming. Itu jurnal loh, di trimming itu berarti dirapikan, bukan sampai botak. Kalau botak, ya otomatis yang tidak ada menjaga kelembapan. Jembut harus ada untuk menjaga kelembapan. Yang ada nanti gampang infeksi. Ya mungkin jembutnya dimohak. Jadi kamu nanti request. Bang, foto. Apa yang dipoto? Mohak. Loh, kamu kan botak. Ini pakai di mohak. Anjir, Pak. Potong mohak jembut. JM, jembut mohak. Apa? Ini endorsean ini beneran. Ya itu makanya buat teman-teman sekalian, jembut itu ya harus dirawat, jangan sampai lebat. Masa jembutnya nyambung sama bulu. Gamis. Bayangin jembutnya sampai sini, terus nanti sampai jenggot. Karena ada tuh yang bulunya banyak ya. Bulunya banyak, nanti jembutnya tuh nyambung sampai bulu di perut, sampai bulu di dada. Bulu semua isinya. Terus nanti jembutnya ketombean. Ya jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Dirawat dengan baik. Buat para pria. Tapi kalau dibotakin ya enggak bagus karena jembut itu ada fungsinya untuk menjaga kelembapan pada pria. Harus dirawat dengan baik. Kalau udah tua jembutnya pasti ubanan. Ditrim. Ditrim ya. Low fat. Kok diwarnain? Jembutnya dicat. Di yellowing. Jembutnya warna pink. Jadi kalau dokter Tita kok rambutnya udah nggak pink, jembutnya yang pink. Kalau ditanya nanti podcast apa sih? Lah, ini kesehatan. Sekarang kita menyebut jembut apa? Rambut kemaluan. 2 suku kata. Rambut pubic hair. Jembut itu 1 kata. Jembut. Terus next. Pertanyaan ke-6. Area penis pria yang menghitam itu wajar atau perlu diperhatikan secara medis? Nah, ini jawabannya bagus. Penghitaman pada area penis itu wajar karena sering terjadi gesekan pada pakaian dalam, berulang, jadinya akan lebih hitam. Kedua, memang di area alat kelamin pria atau penis itu selakangan memang mengandung melanosit lebih banyak dari yang lain. Ini yang ngomong jurnal, paper, artikel, dan juga sejawatku di SPDVE. Dr. Aswa lah. Kalau kalian bisa cek. Nah, itu yang menyebabkan normal. Cuman, dalam keadaan tertentu jika disertai rasa sakit, ada benjolan, keras, kemerahan, atau bahkan rasa gatal, nah itu harus dikonsultasikan ke dermatologis atau SPDV atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena bisa jadi hiperpigmentasinya itu nggak normal, karena mungkin ada infeksi, aktivitas jamur, atau bahkan jadi bisa keganasan. Ingat loh, ada kanker testis sama kanker penis. Kasih tahu aja. Ya, jadi jangan takut. Kok tititku lebih hitam? Ya gitu. Kulitku putih, tititku hitam. Ya bisa jadi.
Jelas? Jelas. Pertanyaan ketujuh nih, Pak. Bau pada selangkangan itu gara-gara apa sih, Pak? Asuh bajingan, ini bisa muntah. Asuh. Jadi ini inti dari segala hari podcast ini. Inti dari segala inti adalah mambu pada penis atau bau penis yang penguk itu terjadi akibat aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme ini kan bisa menciptakan bau gas. Dan gas itu menimbulkan bau nggak enak. Apalagi ketika bulu kelaminmu itu tidak pernah dirawat dengan baik, jadi lebat, keringetan, bleh. Tidak dijaga higienitasnya, bleh. Menggunakan celana dalam bekas kencing yang diganti, akhirnya muncullah mikroorganisme di situ, jamur di situ yang akan menimbulkan gas-gas dari aktivitas mereka, jadi baunya nggak enak. Solusi satu-satunya ya higienitasnya dijaga. Kalau higienitasnya nggak dijaga, itu akan jorok banget buat alat kelaminmu. Dan itu kedepannya akan bisa berbahaya buat alat kelaminmu. Jadi bisa jadi yang menimbulkan gejalanya adalah, coba tag di kolom komentar temanmu yang sering garuk-garuk peler. Nah itu ciri khas, berarti kemungkinan besar kelembapan di area alat kelaminnya nggak bagus. Jelas? Jelas. Oke, next. Yang kedelapan nih. Kalau habis berhubungan seksual, kemudian langsung tidur tanpa bersih-bersih, dampaknya apa buat kesehatan? Wah ini bagus banget. Dampak pertamanya adalah ISK, urinary tract infection atau infeksi saluran kencing. Ketika kamu berhubungan seksual, apalagi tanpa pengaman, ya let's say kamu tanpa alat kontrasepsi apapun itu, aku nggak peduli kamu sama siapa gitu kan. Itu akan mengakibatkan kan ada sisa cairan biologis di situ. Dan akhirnya kan kita nggak tahu tuh lawan pasanganmu itu menjaga higienitasnya apa enggak. Yang terjadi adalah ya karena ketiduran akan muncul mikroorganisme yang baru di situ. Dan akhirnya akan menimbulkan masalah baru di situ. Infeksi lah, atau gatal-gatal lah, atau yang paling parah ya infeksi kelamin. Atau infeksi saluran kencing juga bisa, nanti sakit kencingnya karena bakterinya masuk lewat lubang kemaluan. Nah makanya disarankan buat teman-teman yang habis berhubungan seksual, ya dibersihkan alat kelaminnya. Gitu. Dengan tujuan apa? Ya biar bersih dan menghindari resiko dari infeksi mikroorganisme. Gitu. Jadi ya bareng kentu ya ojo langsung turu po, dirawat, resik-resik lho coy. Mosok bar kentu kesel aku turu, sesuk gatal-gatal mumet. Next, terakhir nih Pak. Pesan-pesan buat lanang-lanang untuk menjaga kesehatan area selangkangan. Nah, jadi buat cowok-cowok nih ya. Biar selangkanganmu itu bersih, jadi bukan hanya mukamu yang glowing, itu selangkanganmu juga diurus dengan baik. Oke? Jadi biar bisa meningkatkan kepercayaan diri dan tidak mambu penguk itu ya area kemaluanmu dan tidak sering galer atau garuk-garuk peler. Apalagi yang hobi lari dan hobi bersepeda, ya kan bersepeda keringetan, bau apa nih? Jebul selangkangannya mambu. Nah, kalau bisa dijaga higienitasnya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memakai Cave Intimate Hygiene Wash ya. Ini khusus buat alat kelamin pria dan selangkangan. Dan ini bisa digunakan sebagai pengganti sabun badan. Dia low pH, non SLS dan ini bagus banget buat alat kelamin kalian. Nah, nanti setelah dikeringkan dengan proper, ora waton bukan pakai hair dryer juga, gosong nih itu manuke. Pengeringan proper, diar-diar manuke nganggo Dyson dengan kobong, testisnya kobong. Nah, setelah kering bisa langsung diberikan Intimate Hygiene Cream. Ya. Ini Intimate Hygiene Cream dikasih di selangkangan dan sekitar alat kemaluan untuk menghilangkan bau yang enggak sedap atau bau penguk. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang hobi olahraga dan aktivitas fisik tinggi. Itu aja kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Kev menuju selangkangan glowing.